Oke, Mas Ben, ini saya lihat di beberapa pohonnya Mas Ben ada yang udah diliuk-liuk pakai kawat. Ini maksudnya buat apa ini? Ini istilahnya kalau saya cara cepet kita bikin bonsai yang meliuk. Ada Meliuk. gerakannya. Oke. Jadi saya ini Mas Is, sebelum saya cangkok, saya kawat dulu, saya kasih gerakan, kayak saya kasih liukan. Nanti ketika ini udah kawatnya udah apa Mas namanya, Udah pinggir mapan, gitu. Oke, udah mapan, udah nggak balik lagi. Kita lepas baru kita cangkok. Oh, baru dicangkok. Ya, kelebihannya kan nanti dia turun cangkok, kita udah punya yang gerak Iya, dasar. udah gerak dasarnya. Oh, Mas. Terus kalau bisa ketika meliukan itu kita ngepasin mata tunas sekalian. Mata tunas kalian. Ya misalnya ini mukanya dari Mas Isana. Ini besok bisa untuk cabang Cabang-cabang. kesini. Ini bisa untuk kesini. Ini Oh, bisa oke. backnya sekalian. Berarti pas gitu. nekuknya itu lihat mata tunasnya sekalian. Kalau saya sekalian gitu Mas. Oke, Mas Ben, berarti ini bikin gerak dasar dulu untuk bonsai yang nanti mungkin gayanya meliuk-liuk gitu Meliuk, ya. iya. Oke, bisa ditunjukin cara ngawatinnya Mas Ben? Oke bisa Mas. Nanti kita cari cabang yang pohonnya tentunya yang udah mapan di Udah ground ya mapan, Mas. ya. Udah subur. Nanti kita kawat, Kawatin. kita kasih gerakan sekalian gitu Dan Mas. memang rencananya mau dipotong ya? Iya. Yang nggak kepake istilahnya daripada apa ya dibuang sia-sia, kita kasih gerakan nanti jadi barang bagus gitu Mas. Oke Mas Ben, nanti rencananya yang mana yang mau ditekuk ini? Kita pakai ini aja bisa Mas Is. Oke, pertimbangannya apa untuk pemilihan cabang yang mau ditekuk ini, yang seperti apa Mas Ben? Kalau saya sebenarnya kalau ketika kita mau pakai yang kita mau bikin gerak dasar, cabang tuh nggak harus yang rapat Mas. Kita pakai yang cabang seadanya, nggak begitu rapat, nggak masalah. Karena kan pada dasarnya fungsi kawat itu untuk memperpendek mata tunas. Karena ditekuk Karena itu ya? ditekuk, iya. Tapi kalau misal ada yang rapat, ya lebih bagus gitu Mas Is. Oke, yang mungkin ukurannya juga disesuaikan sama ukuran kawat ya pasti ya? Iya, terus kalau saya lebih baik kawat itu lebih bagus kegedean daripada kurang gede. Oh begitu. Iya, karena kan kalau kurang gede nanti pasti dia patah Mas. Iya. Iya. Budak. Kalau kegedean mungkin nanti susahnya pas ngelepas atau kita butuh tenaga gede buat ini gerakin aja Mas. Nah, untuk yang ini pakai kawat nomor berapa ini? Ini saya nomor 5. Oke, kawat nomor Iya, 5. nomor 5 Mas. Oke. Ini udah dikawatin, selanjutnya ditekuk-tekuk ya? Iya Mas, Oke. gitu. Nah, untuk nekuknya gimana Mas Ben? Maksud saya ada pertimbangan nggak untuk misalnya ditekuk ke arah mana gitu? Kalau saya nggak usah mikir Mas, nanti kalau kita nekuk gerakin kemana pakai mikir kadang jadinya malah ngeper Mas. Oh iya. Jadi kayak spiral. spiral, ya. Jadi mending kalau kita mau apa gerakin itu asal aja Mas. Oke. Tapi ditentukan dulu mungkin calon depannya mungkin. Oke, misalnya mukanya dari sini Mas, ini karena saya di sini ya Iya, Mas. Saya dari sini ya udah ke sini. Oke. Terus kita nggak usah dipikir, pokoknya asal aja Mas. Kalau waru itu misal sampai patah atau pecah kulitnya itu tetap nggak masalah Mas. Masih aman ya. Masih aman, malah nanti bekasnya itu bagus Mas. Ada karakter. Ada karakter katanya. Gitu Mas. Ini nekuknya yang penting jangan spiral gitu ya. Iya, Mas. Jangan kayak per. Benar. Ini aja Mas. Oke. Misal mukanya mau dari sini kan juga bisa Mas. Iya. Ini. Tapi biasanya kan nanti kalau udah turun cangkok kita naruh di ground itu
kadang muka itu bisa berubah Bisa mas. berubah. Ya tergantung akarnya juga mas. nanti. Gitu mas. Untuk calon cabang apa itu lihat Oke. mata tunasnya apa gimana Mas Ben? Ya kalau saya lebih baik ketika kita ngasih gerakan itu dipikir sekalian ini untuk cabang pertama, cabang kedua itu lebih bagus. Misalnya ini mas, ini ada mata tunas di sini. Oke. Pasti kan besok tumbuh, bisa untuk sini. Simulasi misalnya di sini. Ini ada mata tunas. Oh, pas di luar tekukan. Iya mas, gini. Kalau bisa kan cabang itu jangan di Jangan sini di mas, dalam. tapi di punggungnya. Iya, di punggung tekukan. Di sini, terus ini bisa di sini gitu mas. Iya, iya, iya. Sekalian dipikir cabang-cabangnya besok itu mau pakai mana kalau saya gitu. Walaupun belum pasti ya Mas Ben. Iya benar. Nah, minimal kita udah apa Merencanakan. gitu mas. Oke Mas Ben, Iya, Mas. ini setelah ditekuk seperti ini perlu waktu berapa lama untuk selanjutnya nanti dicangkok? Oke, kalau soal berapa lama itu tergantung pohonnya sehat apa enggak mas, subur apa enggak. Terus sama pemilihan cabang ketika kita mau ngasih kawat. Misal ini saya di bawah mas, ini pasti nanti apa pingget itu apa ya mas? Itu agak lama. Dia kenceng itu lama karena kan pertumbuhannya dari bawah. Kalau bisa ketika kita ngasih gerakan kita pilih cabang yang di atas. Oh yang di atas. Otomatis kan nutrisi kan ke sini mas, dia cepat ini ngebentuknya. Dapat matahari juga. Iya. Jadi kalau soal berapa lama itu tergantung posisi di mana kita ngasih kawatnya sama kesuburan pohonnya. Iya mas, saya nggak bisa menentukan. Oke Mas Ben, Ya. berarti patokannya lepas kawat terus mulai dicangkok dari mana Mas Ben? Kalau saya tuh nanti kalau udah kawatnya tenggelam kita lepas, tapi jangan langsung digeret, jangan jangan langsung dicangkok. Oke. Biar dia sehat dulu mas. Dibiarkan sekitar berapa lama? Kalau berapa lama tergantung suburnya pohon, tapi paling enggak kalau saya 2 minggu sebulan mas. Sekalian bekas luka kawatnya itu sembuh, nanti dia makin gede toh mas. Oke. Karena saya pernah waktu itu saya lepas kawatnya langsung saya cangkok, mati dia. Oh gitu. Dia wah kering mas. Mungkin karena kambiumnya belum sehat mas. Oke. Nutrisi makanannya kan Belum lancar. iya ya? belum lancar. Oke. Jadi jangan langsung dibungkus, jangan langsung dicangkok, ditunggu sehat dulu Oke, mas. dilepas aja kawatnya. Iya dilepas saja yang penting. Oke. Gitu. Nah Mas Ben ada contoh yang udah dicangkok? Ada mas, Oke. udah bisa dipanen malah Oke, mas. Is. coba kita Bisa. lihat. Ini bisa dipakai siapa tahu. Ya. Potong sini dulu. Oke. Nah ini udah dicangkok berapa lama ini Mas Ben? Ini saya telat panennya mas. Oh, gitu. Makanya akarnya, aduh ini banyak banget ya mas. Udah agak tua ya. Iya, kakak biasanya saya panen itu nggak usah nunggu akarnya kayak gini mas. Ini 2 minggu lebih mas. Oke. Iya. Jadi 2 masih minggu putih lebih. itu udah bisa ya. Iya mas. Baru. Ini saya telat ini mas. Telat panennya. Katanya. Nah ini kan udah dipanen. Nanti untuk proses penanaman memang harus di pruning dulu ya. Ya sebaiknya mas. Oke. Sebaiknya di pruning dulu. Oke. Untuk penanaman awal pakai media apa Mas Ben? Saya pakai pasir kali itu bagus, atau tanah campur sekam bagus. Yang penting poros mas, ketika disiram air langsung hilang gitu aja. Ini contohnya yang tadi mas, misalnya kan ini ada tunas di sini, Iya. ini kan bisa dipakai mas. Langsung jadi cabang. Iya langsung jadi cabang. Oke. Gitu, ini bisa juga. Ini backgroundnya bisa gitu mas. Oke. Ada contoh yang udah di pot atau di ground yang ngolet-ngolet ini? Ada mas yang udah di pot. Ini kebetulan baru ikut pameran di PBBI Kulon Progo mas. Iya lagi pameran. Iya, dan belum pulang pohonnya. Iya. Tapi sekarang ada di sini masih di ground mas contohnya. Oke. Yang kayak gini udah di ground ada mas. Oke, coba kita lihat Mas. Ayo mas kita lihat. Oke, ini contoh yang udah di ground ya Mas Ben ya. Iya mas. Jadi udah berapa lama ini di ground? Ini 8 bulan mas. 8 Saya bulan. nge-ground ini 8 bulan. Oke. Targetnya memang mau dibikin small aja ya. Semol aja mas, iya. Oke, Mas Ben, ini turun cangkok, Iya. cabangnya itu udah ada atau gimana Mas? Ya ini turun cangkok kemarin masih kayak gini mas. Cabangnya ada tapi sedikit. Mm-mm. Terus saya ground, tunas-tunas mata tunas itu kan pada tumbuh. Mm-mm. Nah enaknya cara kayak gini, kita itu ketika pohon masih ngelos tinggi, Mm-mm. kita udah bikin cabang mas. Oh, sambil langsung ya. Iya, pohonnya masih pertumbuhan masih pengen digedein, tapi kita udah punya modal cabang-cabang, bisa kita gerakin langsung mas. Oke.
gitu. Nggak perlu kita press dulu baru kita gerakin, nggak perlu Mas. Untuk yang ini apa? Masih kurang di mana Mas Ben? Untuk sebelum diangkat ini kan udah anak cabang udah. Ya, ini saya bangun bodi baru Mas sebenarnya. Oh gitu. Iya, ini terusannya mau saya pakai ini. Karena ini kasusnya kayak yang kita omongin tadi Mas. Kemarin waktu saya cangkok, saya gerakin mukanya dari sini. Oh. Saya awalnya dari sini. Tapi ketika udah di ground, ternyata enak dari sini Mas. Dimensinya lebih kelihatan. Ini bisa untuk background. Akarnya lebih enak dari situ juga Mas. Iya gitu Mas. Oke, berarti ini masih pembesaran untuk apa namanya batangnya itu, terusan batang. Terusan batangnya ini masih kurang besar. Terus karena saya ganti muka, otomatis saya harus gede ini nih Mas PR saya. Gitu. Ini kan bisa dibilang jadi cabang kedua Mas. Ini cabang pertama, ini cabang kedua. Ini kurang besar Mas. Masih kurang besar. Iya, jadi PR saya masih ngelos yang ini. Oke. Gitu Mas. Oke Mas Ben, terima kasih untuk sharing-sharingnya cara bikin waru molet. Molet ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ben. Sama-sama Mas Is. Oke, kalau ada teman-teman yang minat atau tertarik sama bahan-bahan bonsainya Mas Ben, ada nomor WA yang bisa dihubungi? Ada Mas. Oke, silakan. 08 999 666 014. Oke, terima kasih banyak Mas Ben. Sama-sama Mas.